Oke, siap. Oke, sebelum kita mulai agendanya, mangga kepada para saudara sekalian, kepada para teman-teman sekalian, untuk boleh menemani saya di sini untuk menyalakan kameranya, biar kita feel webinarnya agak kelihatan gitu kan ya, walaupun online tapi tetap terasa seperti itu. Mangga kepada teman-teman semua, kepada para saudara sekalian, untuk bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke webinar yang akan kita lakukan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya kepada Dr. Purnawan SPDMT yang sudah berada di tengah-tengah kita semua. Yang insya Allah nanti akan ada transferan ilmu terbaik dari beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Purnawan. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, sehat ya Pak ya. Semoga kita semua di sini tidak hanya Bapak Purnawan aja, tapi kita semua yang ada di sini dalam keadaan yang sehat gitu kan ya, biar maksimal, biar powerful 100% kita ikut webinar ini, seperti itu. Oke, mungkin karena di sini sudah ada 108 peserta, 107 bersama. Oke, nambah lagi 109 bersama saya di sini. Mungkin kita langsung mulai aja mungkin ya ke acaranya, seperti itu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segala puji yang tidak pernah bertepi dan segala syukur yang tidak pernah terukur, mari kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Ghafur karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Zoom ini gitu kan ya, di tempat ini yang dimana insya Allah kita akan menuntut ilmu bareng-bareng gitu kan ya di sini, seperti itu. Dan tak lupa juga salam selalu terlimpah curahkan kepada ustaz terbaik kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan para tabiin dan tabiat hingga zaman. Amin. Mungkin sebelum kita beranjak ke agenda selanjutnya, di sini izinkan saya dan teman-teman muslim yang lainnya gitu kan ya, untuk mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan maaf, ke mute, Ridho. Oh iya Ibu, punten. Ke mute ya. Saya turunkan Ibu atas remindernya. Oke, mungkin untuk acara selanjutnya akan ada doa pemuka terlebih dahulu yang mengajak kepada para saudara sekalian bisa berdoa di tempatnya masing-masing gitu kan ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mengajak kepada hadirin sekalian dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah gitu kan ya, kita sudah berdoa untuk menambah keberkahan, untuk menambah kelancaran di acara kita pagi kali ini gitu kan ya. Dan di sini mungkin saya izin mengingatkan kepada para saudara sekalian yang ada di sini untuk tetap menyalakan kameranya bagi yang bisa gitu kan ya, karena biar kita biar kita terasa juga gitu kan ya feel webinarnya itu, seperti itu. Dan untuk agenda selanjutnya akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin kepada operator bisa untuk ditampilkan.
Oke, barusan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu kan ya. Semoga itu bisa di rasa nasionalisme kita gitu kan terhadap negara kita tercinta ini lebih terasa lagi seperti itu. Mungkin sebelum beranjak ke agenda selanjutnya, di sini saya izin mengingatkan juga kepada para peserta, kepada para hadirin sekalian, untuk merename nickname nama di Zoom-nya menjadi instansi underscore nama. Mungkin untuk contohnya, punya UPI underscore Rido misalkan seperti itu, atau Unisba underscore Rido, ataupun ITB underscore Rido seperti itu. Oke, baik. Diingatkan juga kepada para peserta, kepada para hadirin sekalian yang bisa menyalakan kameranya, boleh untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu ini adalah acara yang mungkin kita tunggu-tunggu gitu kan, kita tunggu-tunggu, itu acara inti yang dimana webinar ini terlaksana seperti itu. Dan di sini saya punya partner, punya rekan. Di sini saya tidak sendiri yang nanti akan memimpin jalannya diskusi ketika pematerian seperti itu. Boleh kepada operator kita lihat CV dari moderator kita. Oke, sudah muncul ya teman-teman semua. Oke, beliau bernama lengkap Dr. Mustika Nurmalia Handayani, STP MPD. Nah, beliau di sini sebagai dosen dari program studi pendidikan teknologi agroindustri. Dan beliau juga di sini sudah mengalami beliau pengalaman pelatihan selama dari tahun 2016, beliau sebagai spesialis teacher, short course vocational education program, dan juga beliau memiliki pengalaman pendidikan yang cukup banyak sekali gitu kan ya, sudah berpengalaman sekali. Salah satunya di sini ada kajian karakteristik fisiokimia dan organoleptik, serta umur simpan dan di PPKBK Universitas Pendidikan Indonesia. Dan selain itu, beliau juga sudah mempublikasikan karya ilmiahnya, dan di sini boleh bisa dilihat saja oleh teman-teman semua. Cukup banyak sekali gitu kan ya, karya tulis ilmiah yang sudah beliau publikasikan, dan tidak hanya karya tulis ilmiah, tapi juga ada juga buku dan hak kekayaan intelektualnya, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat-lihat dari CV beliau di sini, beliau bukan sembarang orang gitu kan, beliau punya pengalaman yang lebih, beliau punya karya-karya yang sudah dikenal oleh banyak orang. Maka dari itu di sini moderator kita akan mendampingi kita semua dalam diskusi mengenai webinar Kampinas ini. Mungkin kita sapa terlebih dahulu moderator kita. Halo, assalamualaikum Ibu Mustika. Apakah sudah bergabung bersama kami di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung Kak Rido. Ibu gimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah gitu ya. Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin berhubung di sini sepertinya teman-teman semua para hadirin di sini sudah siap Ibu ya untuk mendengarkan webinarnya. Mungkin di sini juga Ibu Mustika juga udah semangat Ibu ya, udah siap untuk mendampingi gitu ya di sini. Maka dari itu tidak lama lagi saya serahkan kepada Ibu Mustika ya, untuk mengambil alih jalannya diskusi di webinar kali ini. Maka kepada Ibu Mustika saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu dosen semuanya dan juga adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah bergabung sekitar 150 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Saya lihat di sini ada dari UPI, kemudian dari Polman, kemudian dari Unisba, begitu, dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Selamat datang, kami ucapkan selamat datang. Dan insya Allah pada sore hari ini, saya Mustika akan memandu acara spesial Close to Pass PIMNAS, bagaimana agar PKM bisa lolos PIMNAS itu bukan hanya sekedar angan. Dan ini memang menjadi cita-cita mahasiswa semuanya agar bisa lolos ke PIMNAS begitu. Dan ini merupakan satu kegiatan yang sangat kompetitif dan prestisius sebetulnya ya. Dan ini momen PIMNAS ini yang sebetulnya paling ditunggu-tunggu ketika menjadi mahasiswa. Jadi menjadi mahasiswa 4 tahun ini
harus sangat dimanfaatkan peluang-peluang ini setiap tahunnya ada. Baik, mudah-mudahan Pak Purnawan, Pak Dr. Purnawan sudah hadir di sini. Tadi saya lihat beliau sudah bergabung, tapi sepertinya jaringannya kurang baik, barangkali begitu ya. Jadi saya mohon izin untuk mengecek dulu. Oh iya, beliau rupanya sepertinya Pak Purnawan ini ya, jaringannya terlempar ya. Kalau pemateri yang kedua, yaitu Teh Tasya, apakah sudah bergabung juga? Belum juga barangkali ya. Bagaimana panitia? Apakah kita akan change kalau misalnya Tasya sudah hadir, atau kita menunggu Pak Purnawan, atau bagaimana? Change atau kita ini dulu ngobrol dulu dengan adik-adik mahasiswa, atau barangkali ini di sini ada Bapak Ibu dosen pendamping mungkin ya yang sudah berpengalaman juga untuk mendampingi PKM, bahkan mungkin ada yang berpengalaman mendampingi mahasiswanya ke PIMNAS, mungkin di antara 166 orang ini boleh barangkali bisa berikan sharing pengalamannya lewat chat box, atau barangkali bisa langsung raise hand begitu, klik menu raise hand sambil menunggu Pak Purnawan bergabung kembali bersama kita. Atau kita barangkali ini dulu ya, kenalan dulu dengan Pak Purnawannya, tapi Pak Purnawannya meskipun tidak hadir di ruangan ini, tapi kita kenalan dulu. Barangkali Bu Asma atau Bu Retno bisa membantu untuk menayangkan kurikulum vitae beliau, pemateri pada sore hari ini. Kita punya pemateri yang luar biasa yang insya Allah sangat cocok untuk menjadi materi pada webinar sore ini, bagaimana agar cita-cita menuju PIMNAS itu bukan hanya sekedar angan. Di sini pemateri yang pertama adalah Bapak Dr. Purnawan, SPDMT. Beliau merupakan dosen dari UPI di FPTK, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, tepatnya di Departemen Pendidikan Teknik Mesin. Mungkin Bapak Ibu dosen atau teman-teman boleh mencatat terlebih dahulu atau men-screenshot alamatnya atau nomor HP-nya atau emailnya. Barangkali nanti setelah acara ingin berbincang lebih lanjut tentang PKM dan juga PIMNAS ini. Beliau alumni dari IKIP Bandung, S1-nya. Jadi punya dua kampus ya, punya dua alma mater. Pertama IKIP Bandung, kemudian yang kedua di ITB, S2-nya ITB, kemudian S3-nya kembali lagi ke UPI Bandung. Pengalaman beliau dari PKM ini sudah sangat lama sekali. Jadi selain beliau memang tugas utamanya memang mengajar, kemudian penelitiannya juga sudah sangat banyak sekali, kemudian juga publikasi ilmiahnya juga demikian, HKI-nya juga demikian, pengabdian pada masyarakat tentu saja, dan yang luar biasanya adalah pengalaman di PKM-nya ternyata sejak tahun 2009 membimbing tim PKM di Departemen Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI. Jadi kalau kita hitung mundur 2009 kemudian sekarang 2022 berarti itu sudah berapa ya? Hampir 13 tahun ya. 12 tahun. Ya, 12 tahun. Lebih dari 12 tahun beliau berpengalaman untuk membimbing PKM. Dan dari pengalaman itulah beliau juga banyak sekali yang berhasil mahasiswa yang didampinginya lolos didanai, kemudian juga masuk lolos ke PIMNAS beberapa kali di tahun 2010, kemudian juga di tahun 2020, kemudian juga akhirnya beliau terpilih sebagai reviewer nasional, juga juri PIMNAS pada tahun 2021, dan sampai sekarang beliau menjadi reviewer di Monef PKP atau Monef eksternal untuk PKM. Jadi insya Allah beliau tahu seluk-beluknya dan juga kita nanti bisa bertama lebih lanjut ya. Alhamdulillah Pak Purnawannya sudah bergabung kembali. Assalamualaikum Pak Pur, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Oh masih ini jaringannya sepertinya. Nanti insya Allah kita punya waktu sekitar, udah muncul lagi. Oke. Siap Pak. Oke, insya Allah nanti Pak Purnawan, biasanya kami memanggilnya Pak Pur, insya Allah nanti Pak Pur akan memberikan pematerian sekitar 40 menit, kemudian nanti dilanjutkan 20 menit oleh Ananda Tasya, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, baik Pak Pur, kami persilahkan kepada Pak Purnawan untuk memberikan materinya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ini di sini kalau habis hujan agak terganggu ya sinyalnya. Sama-sama Pak. Dan Ibu juga rekan-rekan mahasiswa semuanya, izin share screen ya.
Mohon maaf ini agak loading lama juga ya. Tapi saya restart tadi soalnya ternyata nyoba beberapa perangkat nggak ada yang bisa connect begitu. Baik, apakah slide saya sudah bisa disaksikan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Mohon saya kecilkan sedikit. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi nikmat, terutama nikmat sehat, juga kesempatan untuk sama-sama tolabul ilmi dalam rangka mensukseskan program PKM. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya hingga sampai pada kita semuanya. Baik, yang saya hormati barangkali Bapak Ibu WD 3 PTK, kemudian yang saya hormati juga panitia, juga rekan-rekan dosen semuanya, serta rekan-rekan mahasiswa semua yang saya banggakan. Izinkan hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan pedoman PKM 2022 gitu ya. Jadi meskipun ini sebetulnya kami sebagai reviewan itu belum dilakukan ya proses sosialisasi di tingkat nasional, tapi kita mendahului barangkali begitu. Jadi mohon maaf nanti apabila mungkin yang saya sampaikan ada salah atau ada kekurangannya. Baik, biasa ya saya provokasi di judul slide saya itu dengan judul Peramal melalui program kreativitas. Nah, sengaja ini judulnya tidak pernah saya ganti sejak tahun 2017 ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bahwasanya kita akan kecimpung dalam PKM itu semata-mata ingin beramal gitu ya. Karena nanti kalau kita sudah terlibat di dalamnya barangkali banyak kekecewaan mungkin ya kalau kita tidak mengikhlaskan diri atau tidak niatkan bahwasanya di dalam PKM ini sebagai amal gitu ya. Misalkan nanti sudah capek-capek ternyata nggak lolos, nggak didanai, atau sudah capek nggak lolos PIMNAS, atau sudah masuk PIMNAS ternyata nggak dapat medali. Nah, kalau kita tidak landasi apa yang kita lakukan dalam PKM ini sebagai amal, barangkali itu yang akan membuat kita kecewa begitu ya. Baik, PKM sendiri kalau kita kaji, barangkali kata dasarnya atau sebagai clue-nya adalah kreativitasnya. Ini sebagai kata benda yang kalau kita lihat di kamusnya itu artinya adalah kemampuan untuk mencipta atau daya cipta itu ya. Kalau kita kaji lebih lanjut, ternyata kreativitas itu merupakan integrasi dari ketiga ranah, jadi ada kognitif, afektif, kemudian juga psikomotor dalam menghasilkan suatu karya. Pak Pur, mohon maaf, apakah barangkali boleh diperlebar layarnya? Karena ini kami tampilannya hanya nggak full mungkin ini saya akan Bu ya. Bagaimana Bu segini? Barangkali ini apa ya? Ini apa ya? Segini. Ya, siap. Bagus Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik. Barangkali kekurangan perangkat saya. Jadi kalau ditampilkan full di sayanya nggak kelihatan juga ya. Siap. Baik, sengaja ini saya tampilkan di PDF-nya Bu ya. Sebetulnya ada ini untuk PPT-nya, tapi saya khawatir ini jaringannya kurang bagus, nanti nge-lag lagi begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita amati sebetulnya kreativitas itu kan sebagai sebuah potensi ya yang hanya dikaruniakan oleh Allah. Ya, ini bisa kita lihat dari sejarah sejak turunnya Nabi Adam barangkali ya. Kalau kita lihat nih terutama di Al-Baqarah ayat 33, di sini sangat jelas sekali bahwa selain manusia itu tidak mampu mendefinisikan benda begitu ya. Jadi pemahaman kreativitas itu suatu potensi yang ini kan diperuntukkan untuk kehidupan manusia ya. Jadi alhamdulillah melalui teknologi, melalui karya inovatif manusia, sebagaimana hari ini kita gunakan ya, Zoom ini kan sebagai salah satu bentuk kreativitas yang dihasilkan oleh manusia gitu ya.
Nah, barangkali ini yang harus kita syukuri sebagai manusia, bahwasanya Allah itu tidak pernah lupa ketika Dia itu menyuruh kita hidup di dunia, ternyata sudah diberi bekal gitu yang memadai. Nah, dengan bekal itu tentunya kita akan mampu menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi di dunia ini. Dan dengan terlibat PKM ya saya yakin ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita dalam mendayagunakan potensi yang sudah dikaruniakan itu untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan ini. Barangkali saya tidak akan panjang lebar terkait dengan filosofisnya ya. Baik, kita lanjutkan mengenai landasan dari PKM. Nah, sebetulnya kalau kita kaji landasan PKM ini kan dari tahun ke tahun selanjutnya berubah atau disesuaikan dengan kebijakan dari kementerian gitu ya. Dan untuk PKM 2022 ini sebagai landasannya adalah Kemendikbud nomor 754 tahun 2020 tentang 8 indikator kinerja utama ya. Kemudian ini yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia atau kita kenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, melalui PKM ini diharapkan yang pertama itu sebagai implementasi dari Tridharma perguruan tinggi. Kemudian juga sebetulnya merupakan harapan ya bagi semua insan di perguruan tinggi bahwasanya kualitas lulusan dari perguruan tinggi itu harus memenuhi tuntutan kualitas pendidikan abad 21. Jadi sebagai mahasiswa diharapkan nanti lulusannya itu minimal mempunyai 4 kompetensi ini, yaitu mulai academic knowledge, communication skill, skill of thinking, kemudian management skill. Nah, melalui PKM ini keempat skill ini memang dirangsang gitu ya, diberi trigger, dirangsang untuk bisa berkembang. Mulai dari academic skill, bagaimana pengetahuan mahasiswa itu terus dikembangkan, terus ditingkatkan gitu melalui riset-riset yang inovatif, melalui pemikiran-pemikiran yang inovatif. Kemudian juga skill of thinking-nya ditingkatkan. Nah, melalui PKM ini kan mahasiswa dilatih untuk belajar berpikir tingkat tinggi, bagaimana dia mengeluarkan kansanya, mengeluarkan nalarnya, berpikir secara objektif, kemudian juga mampu berpikir secara kritis, kemudian mampu menyelesaikan masalah-masalah itu dengan berpikir secara kreatif begitu. Kemudian melalui PKM ini juga mahasiswa itu dilatih bagaimana meningkatkan communication skill, bagaimana mahasiswa itu mampu berkomunikasi, nah, tidak hanya terhadap rekan tim satu timnya gitu ya, tapi juga dilatih bagaimana berkomunikasi dengan dosen pembimbing, juga dengan pihak-pihak lain, misalkan dengan juri ataupun reviewan ketika PKP2 ataupun di PIMNAS gitu. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah menariknya adalah bahwasanya melalui PKM ini adalah mahasiswa itu dilatih bagaimana meningkatkan manajemen skill. Bagaimana mahasiswa itu mampu memanage waktu gitu ya. Bisa memanage waktu antara waktu untuk melaksanakan PKM dengan waktu untuk melaksanakan kuliah dan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian juga dilatih bagaimana memanage manusia ya, memanage timnya gitu. Bagaimana memanage timnya, bagaimana memanage hal-hal yang lainnya termasuk peralatan dan sarana prasarananya. Sehingga apabila keempat skill ini terpenuhi, ya insya Allah mahasiswa lulusan itu ya, dia akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentunya ini sangat terkaitan dengan MBKM ya. Nah, dengan terlaksananya MBKM, otomatis target di dalam IGO itu akan terpenuhi. Nah, secara umum tujuan PKM itu ada 3 ya. Jadi yang pertama melatih mahasiswa itu untuk tahu dan taat aturan. Jadi setelah membaca pedoman, tahu aturannya, maka mahasiswa harus mentaati pedoman itu. Kemudian juga berpikir kreatif dan inovatif. Jadi berpikir kreatif bagaimana berpikir kritis ya, kreatif menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungannya, yang ada di masyarakatnya. Kemudian juga dilatih untuk berpikir secara objektif, berbasis logika. Juga dilatih bagaimana mahasiswa ini mampu bekerja sama secara komprehensif dengan timnya dan dengan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam program PKM. Kemudian mengenai bidang PKM, nah ini kalau kita lihat di panduan sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan ya dibandingkan pedoman di 2001. Namun ada beberapa yang mungkin berubah cukup drastis ya gitu. Baik, mengenai bidangnya sendiri ini perbedaannya tidak banyak, hanya di istilah saja barangkali gitu ya.
Kalau yang di tahun 2021 itu penelitian PKM riset itu kemudian dikelompokkan menjadi 2, menjadi 1 buku panduannya hanya 1. Nah, untuk di tahun 2022 ini masing-masing antara riset eksakta dengan sosial humaniora itu mempunyai buku panduan masing-masing gitu. Kemudian untuk yang lainnya masih sama ya, istilahnya itu kewirausahaan, kemudian ada pengabdian masyarakat, ada penerapan iptek, kemudian karsa cipta, nah, kemudian yang karya inovatif. Yang ini yang mulai diluncurkan 2021. Nah, ini untuk 2002 juga masih ada gitu ya, dilanjutkan kembali. Kemudian ini ada pembedaan nama ya, dari video gagasan konstruktif yang asalnya adalah gagasan futuristik konstruktif, tapi outputannya masih sama, luarannya masih sama ya, berupa video gitu. Cuma istilahnya atau namanya barangkali ini yang berbeda gitu. Kalau saya amati untuk VGK ini, karena kalau sebelumnya memang dituntut itu gagasan sangat futuristik, artinya tingkat implementasinya itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Nah, sementara itu kalau SDGs kan itu tuntutannya harus secepatnya diimplementasikan. Barangkali bargaining masalah itulah yang menjadikan nama ini berubah dari GFK menjadi VGK. Gitu. Ini untuk yang pendanaan ya, ada 8 bidang. Kemudian untuk yang insentif ini masih sama ya, seperti tahun 2021 ada 2 bidang. Namun untuk istilah atau namanya, gagasan futuristik tertulis, kalau di tahun sebelumnya kan gagasan tertulis gitu ya. Nah, di sini ditambah kata futuristik karena memang ini artikel di dalam gagasan futuristik tertulis itu menyangkut konsep-konsep perubahan di masa-masa yang akan datang. Jadi konsep ini boleh seperti imajinasi gitu ya, tetapi juga ada peluang untuk diimplementasikan meskipun dalam waktu mungkin 10-15 tahun yang akan datang implementasi. Kemudian yang terakhir adalah artikel ilmiah yang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk muara dari kegiatan PKM ini untuk yang 9 bidang ini semuanya ke PIMNAS. Kemudian nanti yang 9 bidang ini kan semuanya harus menghasilkan artikel ilmiah, dan ujung dari artikel ilmiah itu adalah dimuat di dalam proceeding atau jurnal. Nah, hal yang baru barangkali di tahun 2022 ini adalah adanya rekognisi PKM. Kalau sebelumnya barangkali ini baru kebijakan internal tiap universitas itu berbeda-beda begitu. Dan untuk tahun 2022 ini alhamdulillah ide-ide itu sudah diakomodasi, artinya sudah ada aturan yang jelas gitu ya untuk diimplementasikan di tiap universitas. Nah, jadi kalau lihat dari tabel ini, seandainya nanti proposal yang diajukan itu lolos tahap 1 saja gitu ya, itu sudah dihargai 1-2 SKS. Kemudian kalau lolos tahap kedua sampai didanai gitu, nah itu bisa dihargai 3-5. Jadi kalau sampai dihargai artinya sudah mencapai 7 SKS ya. Dan kalau masuk PIMNAS, nah ini kumulatifnya bisa 6-10 SKS. Nah, tentunya nanti bobot-bobot kumulatif ini tergantung dari universitasnya. Tapi di sini kita sudah sebagai mahasiswa barangkali sudah bisa menuntut gitu ya pengakuan PKM ini kepada universitas bahwasanya minimal 6 SKS itu akan kita peroleh sebagai rekognisi dari kegiatan PKM. Kemudian yang baru juga di 2022 ini adanya klasterisasi perguruan tinggi. Ini hanya berlaku untuk yang non vokasi ya. Kalau yang vokasi barangkali tidak ada klasterisasi, jadi mereka masih bebas itu. Landasan barangkali adanya klasterisasi ini kemungkinan kalau saya lihat sejarahnya gitu ya, ini karena keterbatasan dana gitu ya, tarik ulur gitu, makanya ini pedomannya bulan Maret baru di launching gitu. Kalau tahun sebelumnya kan bulan Januari itu kita sudah launching ya, bahkan dari bulan Desember akhir itu sudah launching. Nah, ini ada keterlambatan karena memang tarik ulur dana begitu barangkali ya. Dan kemungkinan tahun ini dana sekali dana yang disediakan oleh Kemenristek-Dikti itu untuk mengurus PKM-nya begitu. Kalau untuk PIMNAS-nya kan sudah ada slot anggarannya itu di Pusat Prestasi Nasional barangkali itu. Nah, ini menyebabkan penurunan kuota tiap perguruan tinggi itu berdasarkan klasternya. Nah, kalau khusus untuk UPI, informasi terakhir
yang saya dapatkan kita hanya di klaster 2 ya, Bu Wede ya. Jadi kesempatan kita itu hanya kuotanya 250 proposal se-UPI gitu yang bisa disubmit ke Simbel Mawak barangkali gitu untuk PKM 8 bidang. Dan untuk AI dan GFT itu masing-masing 25 proposal. Nah, saya harapkan barangkali ini bukan menjadi beban atau tidak menjadi penyemangat, justru ini menjadi sebuah tantangan gitu ya, bagaimana kita bisa struggle secara maksimum gitu sehingga kita betul-betul proposal yang kita submit itu adalah betul-betul proposal yang terpilih dan terbaik di antara yang baik begitu. Mengenai kriteria pengusulan, ini ada beberapa yang berubah. Nah, kalau sebelumnya pesertanya itu adalah untuk khusus S1. Nah, untuk tahun ini bisa dari D3, D4, dan S1. Jadi di sini sebetulnya tidak dibedakan antara yang vokasi dengan yang non-vokasi dalam pesertanya ya. Barangkali nanti dari sisi pengelolaannya saja itu yang akan terpisah antara Ditjen Vokasi dengan yang non-vokasi. Kemudian untuk kelompok pengusul masih sama 3-5 orang dengan masing-masing 1 ketua ya. Kemudian nanti nama pengusul, nah ini nama pengusul harus ditulis lengkap, ini masih sama ya. Kemudian bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang keilmuan ketua maupun anggota, kecuali untuk PKMK, PKMPM, PKM VGK dan GFT. Nah, kemudian untuk keanggotaan, nah ini disarankan, sarankan itu lebih baik ya itu kalau dia berasal dari 2 angkatan yang berbeda. Ini maksudnya untuk supaya terjadi kesinambungan program. Jadi misalkan sekarang angkatan 2019 misalnya jadi ketua, nah, tahun depan diharapkan angkatan 2020-nya yang menjadi anggota tahun ini bisa menjadi ketua di tahun depan begitu. Kemudian mahasiswa pengusul dapat berasal dari beberapa program studi tetapi masih dalam 1 perguruan tinggi yang sama. Dan ini yang mungkin yang krusial ya. Nah, barangkali yang sudah menyusun proposal ini harus diperbaiki terutama di anggarannya. Jadi kalau untuk sebelumnya pendanaan itu bisa sampai 10 juta, 5-10 juta. Bahkan kalau tahun sebelumnya untuk kegiatan yang metodenya itu luring ya atau fisik itu kan sampai 12 juta. Nah, tahun ini justru ini hanya 5-7 juta. Ini harus kita cermati. Barangkali kalau kemarin kita nyusunnya pas 7 juta sih nggak ada masalah ya. Nanti kita tinggal split saja dari 7 juta itu harus kita buat anggaran yang 25%-nya itu harus dari perguruan tingginya begitu. Nah, kemudian untuk yang insentif ini juga mengalami penurunan dari yang sebelumnya itu 3 juta, untuk tahun ini hanya 2,5 juta. Sekali lagi ya, jangan sampai penurunan anggaran atau penurunan biaya ini menjadi kita tidak semangat gitu ya untuk meneruskan apa yang sudah kita buat gitu atau apa yang akan kita buat begitu ya. Tapi justru ini mudah-mudahan meskipun sedikit, mudah-mudahan kalau kita ikhlas insya Allah menjadi rezeki yang barokah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, inti kegiatan PKM ini biasa ya, kalau RE itu adalah pengamatan mendalam untuk menemukan informasi baru bidang eksakta. Nah, sebaliknya kalau riset sosial humaniora ya menemukan informasi baru di bidang sosial humaniora. Nah, tentunya ini nanti sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing ya. Kalau misalkan orang-orang dari kedokteran atau dari kesehatan, teknik, itu bisa ke eksakta. Tapi kalau untuk yang dari latar belakangnya bidang IPS ya untuk risetnya adalah riset sosial humaniora. Kemudian untuk PKMK inti kegiatannya adalah produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi di sini dituntut mahasiswa untuk menghasilkan produk usaha gitu ya. Barangkali ini nanti bisa dilanjutkan usahanya menjadi maju setelah mahasiswa itu lulus. Kemudian yang berikutnya adalah PKM pengabdian masyarakat. Ini inti kegiatan berupa solusi iptek bagi mitra non-profit. Nah, mitra inilah yang membedakan antara PKM PM dengan PKM PI barangkali nanti. Kemudian yang berikutnya PKM KC adalah kegiatan yang menghasilkan karya karsa gitu ya, hasil karsa yang fungsional. Nah, kemudian apa bedanya dengan KI, karya inovatif? Barangkali ini dari luarannya. KI itu muncul karena memang selama ini ada produk
produk KC itu yang sebetulnya tidak masuk ke KC, begitu ya. Jadi kalau yang KC itu nanti outputnya itu baru sebatas prototype atau desain atau blueprint gitu ya, baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, kalau di KI ini produk yang dihasilkan atau luaran yang dihasilkan nanti produknya skalanya adalah skala penuh, skala 1:1, artinya produk yang dihasilkan itu sudah siap untuk diproduksi secara massal atau siap untuk diimplementasikan kepada pengguna, begitu. Nah, namun demikian di karya inovatif ini tentunya tidak diperlukan mitra. Nah, untuk mengimplementasikan produk karya inovatif itu, maka adanya nanti di PI ya, PKN PI. Jadi jangan terbalik nanti di PI ini jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu masih riset atau masih penelitian, atau produknya itu belum jadi, atau teknologinya itu belum ready. Gitu. Jangan sampai gitu ya. Makanya di sini muncul KI itu untuk menjembatani antara KC dengan PI. Kemudian untuk yang berikutnya VGK ya, video gagasan konstruktif, ini masih sama dengan tahun 2021. Kegiatan adalah penyelesaian isu yang terkait dengan SDGs dan masalah nasional dalam bentuk video. Nah, cuma ini dibatasi nanti harus diupload dalam format YouTube ya, tidak boleh misalkan TikTok gitu, nggak boleh ya, harus YouTube gitu. Kemudian yang berikutnya untuk yang insentif, nah untuk yang PKM GFT atau gagasan futuristik tertulis, nah ini berupa karya tulis, berupa ide konsep perubahan di masa depan. Jadi boleh nanti mahasiswa itu mengeluarkan imajinasi yang seolah-olah sepertinya fiksi gitu ya. Tapi meskipun fiksi ya jangan 100% fiksi gitu ya. Tetap kita perhatikan bahwasanya di dalam GFT ini ada faktor-faktor atau aspek-aspek bahwasanya gagasan kita itu akan dapat diimplementasikan meskipun dalam waktu yang akan datang bisa 10 atau 15 tahun yang akan datang. Kemudian untuk artikel ilmiah ini adalah berupa artikel ya hasil kegiatan akademik mahasiswa. Nah, untuk transformasi metode pelaksanaannya, nah ini kembali lagi sebetulnya ya, kembali sebelum pandemi. Jadi kalau kita baca di pedomannya, hampir semuanya itu sudah menghendaki pelaksanaannya bisa dilakukan secara luring, nah, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, adapun luarannya, kalau kita amati dari 8 bidang pendanaan PKM itu hampir sama ya, ada laporan kemajuan, kemudian laporan akhir. Yang saya kasih tanda merah ini adalah laporan khususnya, begitu ya. Laporan wajib, tapi yang sifatnya khusus, tiap skema itu mungkin berbeda. Gitu. Untuk R, nah itu harus ada artikel ilmiah, untuk kewirausahaan harus ada produk usahanya, kemudian untuk PM itu ada buku pedoman mitra, demikian pula untuk PI, dan untuk KC itu ada prototype atau desain produk fungsional. Kemudian untuk KI, nah ini adalah produk fungsional skala penuh atau skala 1:1. Kemudian untuk VGK ya terutama ini ya luaran wajibnya adalah video YouTube gitu. Kemudian nanti setelah lolos ya ketika kita dinyatakan lolos PIMNAS tentunya ada lagi luaran tambahannya yaitu setiap skema harus membuat artikel ilmiah juga poster. Gitu. Mungkin tidak akan kita bahas di sini ya. Baik, untuk yang lain-lainnya barangkali sama. Lanjut kita ke alun ya, alun PKM untuk 2022. Kalau kita amati sih masih sama dengan di tahun 2021 ya. Yang pertama sosialisasi seperti hari ini yang kita lakukan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan proposal dan seleksi proposal di tingkat perguruan tinggi. Nah ini kalau untuk seleksi di perguruan tinggi ini bisa dilakukan sekali ataupun 2 kali gitu ya, itu teknis saja gitu. Kemudian nanti proposal yang sudah lolos di tingkat universitas itu baru diunggah ke Simbel Mawar. Dan ingat ini batas akhir uploadnya tanggal 31 Maret ya. Nah, jangan lupa setelah kita upload nanti kita harus menginformasikan kepada pembimbing untuk memvalidasi proposal itu. Kemudian nanti akan dilakukan penilaian proposal itu 2 tahap. Tahap pertama itu akan direview dari sisi administrasinya, juga dari sisi formatnya, kemudian akan dilanjutkan untuk penilaian
penilaian dari sisi kontennya begitu. Nah, setelah itu nanti akan ditentukan passing grade-nya, berapa jumlah proposal yang didanai, kemudian juga berapa skor minimum proposal yang bisa didanai. Tentunya ini juga sangat terkait dengan anggaran yang tersedia di kementerian ya gitu. Kemudian nanti akan ada pengumuman PKM yang didanai itu, kemudian akan dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak tentunya. Setelah itu baru PKM itu dilaksanakan. Nah, jangan lupa ketika melaksanakan PKM itu untuk senantiasa mengunggah logbook. Nah, juga bukti-bukti pengeluaran atau bukti-bukti keuangan, juga bukti-bukti kegiatan. Kemudian nanti di sekitar 3 bulanan ya itu harus mengunggah laporan kemajuan. Nah, untuk VGK tentunya harus mengunggah video sementara. Kemudian akan dilakukan penilaian kemajuan pelaksanaan atau yang dikenal dengan PKP 2. Nah, kalau tahun 2002 ini sudah jelas ya pelaksanaannya secara daring untuk PKP 2, maka nanti harus kita siapkan itu bukti-buktinya gitu ya. Bukti-bukti pelaksanaan PKM kita gitu. Kemudian juga harus kita siapkan bahan presentasi yang bagus, kemudian juga harus latihan presentasi supaya kita bisa meyakinkan tim penilai atau tim reviewer ya, tim penilai PKP 2 ini, sehingga kalau kita mampu mempresentasikan dengan baik, kemudian laporan kemajuan kita itu bagus, nah ini akan menjadi peluang kita untuk lolos di Timnas gitu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan unggah laporan akhir. Nah, setelah itu nanti Bilmawa akan menilai dari laporan akhir juga dari hasil PKP 2 itu, nah, itu akan menentukan tim itu lolos dan tidaknya ke Timnas. Kali itu rangkaian yang harus kita laksanakan ya. Mungkin cukup panjang juga ini PKM ini gitu. Panjang dengan dana yang ya tidak seberapa gitu ya. Untuk sistematika proposalnya, kalau kita lihat sebetulnya nggak ada perubahan. Nggak banyak ya perubahannya, namun ada beberapa yang harus kita cermati ketika kita menyusun proposal. Yang pertama di daftar isi. Jadi proposal kita yang kita submit itu dimulai dari daftar isi, bukan dari judul atau dari lembar pengesahan. Nah, yang kita kritisi atau yang harus kita cermati ketika kita menulis daftar isi itu yang pertama kesesuaian antara daftar isi dengan isi naskahnya atau isi proposalnya. Kemudian juga nomor halamannya. Tentunya sudah di luar kepala ya, di mana kita meletakkan nomor halamannya, kemudian juga jenis hurufnya bagaimana begitu, itu tentunya sudah dipahami ya berdasarkan pedoman. Kemudian bab 1 ini sama, isinya adalah pendahuluan. Nah, harus dicermati ini terutama nomor halaman dan letaknya ya. Nomor halamannya ada di mana nomor halamannya? Dari kanan ya, kanan atas gitu. Baik, kemudian untuk bab 2-nya ini ada perbedaan antara skema atau bidang PKM. Nah, untuk R atau PI dan KC judulnya adalah kajian pustaka. Sementara untuk K adalah gambaran umum rencana usaha. Kemudian untuk PM adalah gambaran umum masyarakat mitra. Kemudian untuk VGK judul bab 2-nya adalah skenario konten. Jadi jangan salah nanti nulis bab 2-nya. Ketika kita salah nulis satu kata saja ya di bab 2 ini akan membuat proposal kita gugur begitu. Kemudian untuk bab 3 ini untuk judul metode riset itu hanya ada di PKM riset tentunya. Kemudian untuk PKM yang lain itu judulnya adalah metode pelaksanaan. Nah, untuk VGK judulnya adalah tahapan pelaksanaan. Kemudian untuk bab 4-nya ini isinya adalah biaya dan jadwal kegiatan. Harus dicermati itu formatnya ya, formatnya harus disesuaikan dengan pedoman yang terbaru. Kalau dulu mah tidak dipisah ya, tidak ada kolom untuk sumber dana. Nah, kalau tahun ini kan ada sumber dana dari Diklinya berapa, kemudian dari perguruan tinggi berapa, kemudian dari pihak lainnya berapa. Itu harus jelas gitu. Kemudian selain format juga pagu anggarannya. Ingat tadi ya, pagu anggaran maksimal adalah 7 juta, minimal 5 juta. Itu sudah termasuk anggaran atau biaya yang diberikan oleh perguruan tinggi. Kemudian di tabel 4.2 jadwal kegiatan yang harus dicermati ini waktu. Bahwasanya kegiatan PKM ini waktunya hanya 3 sampai 4 bulan saja.
Nah, juga ini kolom terakhirnya, ini personalia atau penanggung jawabnya, itu harus sesuai dengan lampiran 3. Nah, lampiran 3 itu personalia ya, personalia dan susunan organisasi dan penanggung jawab tiap kegiatan. Kemudian untuk daftar pustaka ini harus kita cermati stylenya, jadi kita menggunakan Harvard Style dengan model alfabetis. Nah, untuk spasinya ini berbeda ya dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu 1, kalau tahun ini 1,15. Jadi spasinya sama dengan naskah proposal untuk daftar pustaka ini. Yang terakhir adalah menyangkut lampiran. Nah, ini lampirannya harus lengkap, nah, formatnya harus sesuai dengan pedoman, kemudian tanda tangannya, semua lampiran tanda tangannya basah, mulai dari CV, kemudian surat pernyataan, kemudian juga surat kesediaan mitra, nah, semuanya harus tanda tangan basah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini menyangkut titi mangsa. Nah, ini harus kita sesuaikan kalau proposal yang sudah kita susun, titi mangsanya harus kita sesuaikan. Nah, karena pedoman itu baru di launching bulan Maret, ya titi mangsanya kalau hemat saya ya diubah aja menjadi bulan Maret gitu ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya bukan bulan Maret ya diubah aja menjadi bulan Maret 2022. Barangkali itu yang berikutnya ini lampiran ya, ini penting saya bahas karena lampiran ini selain harus lengkap tadi formatnya harus sesuai gitu. Nah, sebagai contoh untuk PI lampirannya ada 6 ya gitu, ada 7 gitu. Bahkan sekarang itu ada lagi nanti satu lampiran surat keterangan MKPM itu gitu. Jadi ketika kita merekognisi kegiatan PKM kita, nah itu harus ada surat keterangan yang ditandatangan oleh yang pertama itu dosen pembimbing akademik gitu, kemudian oleh prodi, barangkali juga oleh dekan gitu. Nah, jadi lampirannya ada tambahan ya untuk yang 2022 ini. Meskipun kalau kita lihat di panduannya itu enggak ditulis di lampiran, tapi dituliskan di keterangan yang lainnya begitu. Baik, rekan-rekan mahasiswa, barangkali ini saya langsung print screen ya, screenshot dari dashboardnya reviewan gitu. Jadi apa yang akan dinilai oleh reviewan pada tahap 1, ini sebetulnya hanya 4 alasan ini yang membuat proposal kita itu gugur gitu ya. Yang pertama adalah kesesuaian persyaratan administratif, seperti tanda bulan tahun tadi yang titi mangsa itu harus betul-betul kita cermati. Kemudian tanda tangan, ya tanda tangannya harus basah. Kemudian kalau cap lembaga nggak ada ya, biodata yang ditandatangani, ingat biodatanya itu skemanya itu harus sesuai ya gitu. Kemudian juga lampiran-lampiran itu harus lengkap begitu dengan format yang sesuai. Kemudian yang keduanya adalah kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku. Yang terbaru ini yang harus kita kita pakai ya, misalkan marginnya, spasinya itu harus kita penuhi gitu. Kemudian juga kesesuaian program yang diajukan dengan PKM yang dipilih. Nah, jadi jangan sampai salah ketika kita nanti nginput ke Simbel Mawa, salah kamar istilahnya ya. Misalkan kita nyusun proposal PKM PI, tapi kita masukkan ke slot PKM PM. Nah, itu banyak kejadian yang seperti itu. Itu akan membuat proposal itu gugur di tahap 1. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kreativitas proposal, ya, terdiri atas aspek keterulangan topik dan bobot tantangan intelektual. Nah, tentunya ini nanti reviewer akan melihat ya, karena reviewer itu kan punya bank soal, bank proposal itu akan dilihat apakah ini judul ini sudah ada ini proposal-proposal sebelumnya yang sama atau mirip begitu. Nah, dari keempat ini jika salah satu saja itu dicontreng gitu ya, nah itu sudah otomatis proposal kita tidak akan lolos di tahap 1 gitu. Sebagai contoh ini ya saya tunjukkan yang hasil saya tahun kemarin ini ada judul atau ada cover, nah itu tuh otomatis dia sudah tidak lolos di tahap 1. Nah, kemudian tidak ada nomor halaman, nah sepele ya sebetulnya, nah, tapi ini bisa menggugurkan proposal kita. Baik, nah barangkali untuk efektivitas waktu nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi maksud saya ini sudah saya cantumkan apa-apa yang harus kita cermati ketika kita menyusun proposal, terutama bagaimana supaya proposal kita itu lolos
di tahap 1, nah ini nanti bisa di checklist yang saya sebut sebagai set evaluation. Jadi sebelum kita nanti proposal itu disubmit ke perguruan tinggi kita, gitu ya, nah, kita lakukan cek secara mandiri di checklist apakah proposal kita itu sudah sesuai dari sisi administratif dan segi formatnya. Nah, kalau misalkan nanti dari daftar ini masih ada salah satu yang di checklist, nah berarti itu belum lolos begitu. Nanti bisa langsung kita perbaiki, gitu ya. Nah ini kalau saya rangkum sebetulnya hanya aja 13 ya, 13 jurus sakti reviewer untuk tidak meloloskan proposal kita di tahap 1 itu. Nah, tapi kalau dari 13 itu kalau kita breakdown lagi, kita split ini menjadi banyak sekali gitu ya, menjadi banyak gitu. Barangkali tidak akan cukup waktunya kalau saya sampaikan satu demi satu gitu. Nanti peserta bisa mempelajari sendiri begitu ya. Sekali hal-hal yang bisa menyebabkan proposal kita itu gugur di tahap 1 gitu. Sayang ya, kalau udah kita capek-capek ternyata hanya salah satu hal bisa membuat proposal kita itu gugur. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah nanti proposal kita itu lolos di tahap 1, akan dilakukan penilaian terhadap proposal kita. Tentunya yang dinilai itu menyangkut kontennya ya. Hal-hal apa saja yang akan dinilai. Nah, ini barangkali ini sebagai contoh untuk PE ya. Untuk PE itu ada 5 kriteria. Yang pertama mengenai identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra. Nah, ini nanti tiap skema tentunya berbeda format penilaian atau kriteria untuk penilaiannya ini. Ini saya ambil PE gitu karena di sini banyak, yang paling banyak gitu kriterianya ya. Kemudian juga ketepatan solusi yang ditawarkan dan sebagainya gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita sudah menulis proposal, sudah kita lakukan self evaluation di tahap 1-nya tadi ya, di kita review sendiri. Nah, kemudian kita lakukan penilaian. Kita minta kepada dosen pembimbing kita, gitu ya, untuk menilai proposal kita, gitu. Nah, alangkah baiknya nanti penilai ini 2 orang, gitu ya. Dosen pendamping itu bisa saling mereview atau saling menilai terhadap sebuah proposal, gitu. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu menilai proposal tersebut gitu ya. Nah, ini dari kacamata Bapak dan Ibu nggak apa-apa lah gitu, salah lagi mau naon gitu ya. Salah juga nggak apa-apa. Lakukan dulu penilaian 2 orang lain ya. Kemudian kita compare, kita bandingkan gitu. Nanti jomplang nggak itu penilaian antara 1 orang dengan dosen pembimbing 1 dengan dosen pendamping yang satunya lagi begitu. Kalau masih ada yang terlalu jomplang penilaiannya itu, misalkan selisihnya lebih dari 100, nah nanti kita bisa diskusi mana aspek mana yang kira-kira ini kok tidak ada kecocokan atau kurang cocok begitu ya di antara 2 penilai itu gitu. Dari situ lalu nanti kita bisa diskusi untuk perbaikan proposal tersebut. Kemudian yang berikutnya, nah dari hasilnya, jadi ini tutup bobotnya totalnya 100, skor penilaiannya itu 1 sampai 7 tanpa angka 4 gitu ya. Jadi kalau kita total ini skor maksimumnya nanti adalah 700. Nah, kalau 2 penilaian nanti kita gabungkan gitu ya, dijumlahkan gitu, skor akhirnya itu totalnya itu dijumlahkan, itu udah di 1.200 begitu ya. Nah, mahasiswa bolehlah berdoa yang kenceng gitu ya. Mudah-mudahan proposal ini akan didanai gitu. Tapi kalau misalkan kurang dari 600 gitu, saya pikir agak sulit ya gitu. Apalagi kalau sekarang ini tingkat persaingannya lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya begitu. Baik, sebagai gambaran saja ini untuk tahun 2021. Nah, dari 62.000 lebih proposal yang masuk, itu yang didanai hanya sekitar 8,26%-nya saja, gitu. Dan yang masuk PIMNAS itu hanya 1,24%. Ini betul-betul persaingan di PKM ini memang sangat-sangat luar biasa, gitu. Nah, tentunya ini perlu struggle, perlu perjuangan yang sungguh-sungguh dengan kerja secara keras, secara ikhlas gitu ya, juga secara cerdas begitu agar kita bisa lolos dari ujung jarum barangkali gitu. Baik, kita lanjutkan ini road to PIMNAS. Nah, dari barangkali ini simpulannya ya, seperti tema yang diberikan kepada saya, bagaimana supaya proposal kita itu lolos ke PIMNAS lah minimal gitu ya. Yang pertama tentunya dimulai dari penulisan proposal.
Jadi strategi untuk penulisan proposal itu yang pertama kan harus ditulis sesuai dengan pedoman atau panduan PKM yang terbaru. Jadi harus kita gunakan pedoman tahun 2022. Yang keduanya pemilihan topik dan kreativitas PKM. Nah, topiknya betul-betul harus fresh gitu ya, harus bagus, harus menggigit, harus spektakuler gitu ya. Nah, kemudian juga ini jangan lupa ini bagi rekan-rekan mahasiswa untuk selalu diskusi dan bimbingan dengan dosen. Jangan sampai dosen itu hanya kita hubungi, kita suruh validasi begitu ya, jangan. Tapi harus kita libatkan dari awal ketika kita menyusun proposal. Betul-betul ini perlu komitmen juga dari Bapak dan Ibu dosen pendamping untuk senantiasa berdiskusi, melakukan pencerahan kepada mahasiswa atau tim PKM ini, sehingga nanti proposal yang dihasilkan itu betul-betul berkualitas. Kemudian yang keduanya, ketika pelaksanaannya sendiri, ya tentunya pelaksanaan PKM itu harus detail, perancangan dan implementasinya itu harus sesuai dengan proposal. Boleh sih ada perubahan, tetapi diharapkan perubahan itu tidak mendasar, gitu. Jadi intinya kita melaksanakan kegiatan PKM itu sesuai dengan rencana yang kita tulis di dalam proposal. Nah, karena ini nanti akan dimintai tanggung jawab ketika kita melakukan PKP 2. Gitu. Juga jangan lupa disiapkan ini logbooknya, ini harus diisi di Simbel Mawa itu. Saya harapkan setiap kegiatan harus secepatnya kita laporkan, kita tulis logbooknya. Jangan sampai logbook itu kita isi di akhir-akhir menjelang PKP 2, itu yang kebanyakan ya dilakukan itu. Karena di sana akan terrecord gitu ya, oleh reviewer itu akan terlihat apakah si logbook itu disusunnya mendadak atau betul-betul sesuai dengan timeline yang sudah disusun di dalam proposal gitu. Kemudian jangan lupa ini laporan keuangan, nah, meskipun ini uangnya sedikit gitu ya, tapi dalam rangka mendidik akuntabilitasnya perlu kita laporkan keuangan yang sudah kita terima ketika proposal kita itu didanai. Yang berikutnya tentunya harus kita susun laporan kemajuan itu sesuai dengan format PKM, juga sesuai dengan kaidah-kaidah lain yang ada di dalam pedoman. Juga tentang laporan akhir. Nah, laporan akhirnya itu juga harus kita susun sesuai dengan pedoman. Dan yang tidak kalah menariknya adalah dan tidak kalah pentingnya, nah ini nanti untuk mendapatkan emas barangkali ya gitu. Artikel harus kita susun sesuai dengan pedoman dengan kualitas yang baik. Nah, kemudian ketika pelaksanaan MONEP atau PKP 2, apa yang harus kita siapkan? Barangkali tadi di awal sudah saya singgung ya. Harus kita siapkan bahan presentasi, nah, itu sebaik mungkin, semenarik mungkin gitu ya. Dan harus kita lakukan latihan secara berulang-ulang untuk melakukan proses presentasi. Jangan sampai nanti ketika presentasi kita gugup atau kita tidak menguasai materi yang kita sampaikan. Kemudian juga disiapkan bukti-buktinya ya, bukti-bukti fisik, juga dokumen-dokumen. Jadi siapkan foto-fotonya, siapkan videonya bila mungkin kan, di mana nanti misalkan si reviewer itu menanya atau penilai itu menanya, kita sudah langsung bisa menyiapkan bukti tersebut. Nah, ini balik lagi ke judulnya tadi ya, kenapa kita ikut PKM gitu ya. Jadi ketika kita sudah melangkah di PKM ya, kita jangan mundur kembali. Kita pegang saja kepada salah satu hadis riwayat Ahmad ya, kalau nggak salah ini, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam PKM ini betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Ya, tidak hanya bermanfaat bagi kita ya, misalkan tadi rekognisi SKS dan sebagainya, tapi betul-betul ide-ide kita itu bisa diimplementasikan ke masyarakat sehingga bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, tentunya kalau kita niatkan bahwasanya niat kita itu ibadah, insya Allah akhirat akan kita peroleh, dunia pun akan mengikuti begitu ya. Nah, kemudian ini barangkali kita lewat ya, ini sama gitu. Dari mana kita memulai PKM? Ya tentunya ini semuanya harus berawal dari masalah, dan masalah itu pasti akan muncul ketika kita mempunyai empati terhadap masalah itu. Selama kita tidak mempunyai empati terhadap permasalahan, otomatis kita tidak akan pernah menemukan masalah.
Dan harus kita ingat bahwasanya setiap masalah itu pasti punya solusi ya. Setiap kesulitan atau dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah pasti ada solusinya. Dan harus yakin bahwa solusi itu pasti akan Allah berikan kepada manusia yang memang punya empati gitu. Dan inilah yang barangkali bisa menjadi ladang amal kebaikan bagi kita. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya syarat amal itu supaya diterima kan harus ada 3 ini ya. Jadi ketika menyusun proposal ya niat kita minimal baca bismillah ya. Tujuan kita adalah semata-mata mencari keridhaan Allah. Kemudian caranya bagaimana ya? Caranya pasti sudah tahu ya. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas gitu. Oke, barangkali ini yang terakhir. Nah, bagaimana kita memulai? Nah, ini bagi yang baru ya, bagi yang baru yang belum pernah menyusun proposal PKM, barangkali ini bisa diikuti 4 langkah supaya kita itu berhasil menyusun proposal yang baik. Yang pertama adalah niteni ya, yang pertama niteni atau mengamati. Baca itu proposal PKM yang sudah lolos PIMNAS nih. Baca sebanyak mungkin, dari situ kita tahu itu idenya apa, kemudian bagaimana penyusunannya, sistematikanya bagaimana, aturan-aturannya bagaimana, itu kita pahami. Nah, kemudian kita tirukan, kita susun proposal kita, gitu ya, mulai menyusun proposal kita. Tentunya, nah ini langkah ketiganya harus ada unsur kebaruannya, novelty-nya harus ada di situ. Nah, setelah 3 langkah ini kita tempuh, insya Allah kita akan bisa menemukan kemudahan di dalam menyusun proposal PKM. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Mustika. Mangga, Bu. Oke, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Pur, luar biasa sekali. Barusan ada 4N dan alhamdulillah Pak Pur barusan memberikan translate-nya. Sebetulnya tadi 4N apa ini? Itu kayaknya bahasa Jawa ya Pak Pur ya? Betul, Bu. Untung Pak Pur sudah berbaik hati memberikan translate-nya. Tadi saya agak-agak roaming. Oke, baik. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Kita punya strateginya nih sekarang bagaimana agar bisa tembus PIMNAS. Langsung ini dari review nasional dan juri PIMNAS tahun lalu. Oke, baik. Sekarang saatnya kita untuk menyimak pemaparan dari saksi hidup, saksi hidup alumni PIMNAS, dan alhamdulillah Mbak Tasya ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Teh Tasya ini sudah menjadi alumni ya. Teh Tasya ini barangkali boleh dibantu ditayangkan CV-nya. Teh Tasya ini sudah lulus dari UPI dan luar biasa sekali selama menjadi mahasiswa. Tasya ini sudah berapa kali ya berpengalaman. Pertama meraih insentifnya dari PKM artikel ilmiah, kemudian mendapatkan pendanaan juga. Jadi bayangkan 4 tahun kuliah, 3 tahunnya itu setiap tahunnya mendapatkan sesuatu ya. Maksudnya lolos didanai, mendapatkan insentif, kemudian juga lolos PIMNAS. Luar biasa sekali lagi. Nama lengkapnya Tasya Mutiara Budianto, kelahiran di Lebak 10 Desember tahun 1999. Ini barangkali boleh di screenshot, barangkali ada yang mau follow IG-nya Tasya. Oke, Assalamualaikum Teh Tasya, apa kabar? Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Ibu Mustika. Salam kenal Ibu, saya Tasya. Iya, salam kenal alumni, juga. Pendidikan IPS. Kemarin baru lulus 2021. Alhamdulillah. Selamat sore Pak Purnawan. Selamat Tasya. Oke, baik. Ini Teh Tasya, kita ingin tahu gimana Teh Tasya ini bisa sampai 3 kali ya mendapatkan pendanaan, kemudian juga lolos PIMNAS. Barangkali bisa sharing best practice atau sharing pengalamannya kepada teman-teman semuanya di sini yang sudah hadir. Silahkan Teh Tasya. Ya, oh iya, dan ini mohon maaf nanti kami informasikan juga bahwa untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, nanti daftar hadir akan kami bagikan di saat sesi tanya jawab, dan juga bagi yang boleh bertanya juga lewat chat box, nanti ketika sesi tanya jawab akan kami bacakan. Ya, demikian. Silahkan Tasya. Terima kasih Ibu Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul tatap maya dalam kesempatan sore hari ini yang diselenggarakan oleh Brilliant Foundation. Sebelumnya saya mengucapkan saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih gitu ya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ini adalah suatu kebanggaan begitu ya bisa kembali lagi bertemu dengan Bapak Ibu dosen dari UPI dan juga teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Ya, saya hari ini diminta untuk hanya sharing gitu ya, sharing pengalaman saja karena tadi terkait dengan materi, terkait dengan administrasi PKM itu sudah disampaikan dengan sangat detail gitu ya oleh Pak Purnawan. Sehingga sekarang gitu ya saya akan membagikan pengalaman gitu ya selama 4 tahun kuliah itu 3 tahunnya memang saya mengikuti PKM. Awalnya kenapa? Awalnya dipaksa gitu ya, dipaksa oleh seorang dosen gitu ya, seorang dosen di prodi IPS. Waktu itu dari tahun pertama gitu ya, tahun pertama saya kuliah itu sudah mengikuti PKM sebetulnya, tapi qadarullah baru didanai itu ya tahun 2019 gitu ya, tahun 2018-nya ya dijadikan pengalaman pembelajaran. Ternyata kalau buat PKM itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya, apalagi untuk sampai didanai dan sampai bisa masuk ke tahap dinas gitu. Mungkin saya izin share screen sedikit aja gitu ya, membagikan perspektif, membagikan pengalaman aja dari perspektif mahasiswa gitu ya. Nah, mungkin sudah muncul ya di layar ya. Sudah. Yang pertama, why PKM gitu ya? Kenapa PKM? Kenapa PKM menjadi satu kompetisi yang yang dieluk-elukan oleh mahasiswa gitu ya? Bahkan dosen itu mendorong mahasiswanya untuk ikut PKM gitu. Memang kenapa PKM gitu ya? Karena yang pertama, PKM itu adalah kompetisi yang diadakan setiap tahun dan tahun ini adalah pendanaan ke tahun ke-35 gitu ya. Maka memang sudah ada sejak lama gitu ya, sehingga menjadi kompetisi yang direkomendasikan oleh para dosen gitu ya untuk kita mahasiswanya. Bahkan kalau di prodi IPS itu sampai dijadikan biasanya tugas UTS atau tugas UAS gitu ya. Jadinya di satu mata kuliah itu tidak ada UAS lagi, hanya membuat proposal PKM gitu ya. Jadi dikonversikan dengan PKM. Gitu. Lalu yang kedua, kenapa PKM? Karena PKM adalah kompetisi, salah satu kompetisi bergengsi gitu ya nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. Mungkin teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang lain itu bisa mencari yang lain begitu ya. Yang terbaru itu ada talenta inovasi. Tapi yang memang sudah lama diikuti oleh mahasiswa adalah program kreativitas mahasiswa. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah PKM ini adalah ajang kreativitas yang perebutkan hibah penelitian. Gitu. Jadi teman-teman nantinya gitu ya tidak hanya mendapatkan kalau mungkin di kompetisi-kompetisi lainnya gitu ya seperti lomba karya tulis ilmiah atau lomba esai nasional gitu ya, teman-teman hanya mendapatkan ya sudah gitu ya bentuknya hadiah atau insentif gitu ya. Tapi kalau PKM ini nanti teman-teman akan mendapatkan dana hibah penelitian yang pada tahun lalu itu mencapai maksimal 10 juta begitu ya. Saya belum terlalu mempelajari lagi yang pedoman 2022 karena baru ada juga gitu ya beberapa hari yang lalu. Lalu selanjutnya kenapa PKM? Karena PKM adalah kompetisi penelitian yang sifatnya multidisiplin, teman-teman. Jadi jangan ragu gitu ya ketika teman-teman dari jurusan teknik gitu ya atau teman-teman dari jurusan kesehatan itu ada semuanya gitu. Jadi ini sangat amat terbuka untuk teman-teman yang karena sifatnya adalah multidisiplin dan cakupan topiknya luas gitu ya. Yang utama adalah teman-teman mengambil topiknya memang topik-topik yang sedang happening hari ini gitu ya. Sekarang ada metaverse gitu ya. Sekarang ada apa istilahnya kripto gitu ya. Itu teman-teman bisa kaji di sana gitu. Karena cakupan topiknya ini luas gitu ya. Lalu kenapa PKM? Karena PKM ini diakhiri dengan timnas. Beda dengan kompetisi-kompetisi yang lain gitu ya. Seperti mungkin tadi saya sebutkan ada esai nasional atau lomba karya tulis yang pada akhirnya muaranya hanya teman-teman menjadi finalis lalu presentasikan karyanya itu gitu ya. Kalau PKM ini sebuah proses teman-teman yang kita jalani 6 bulan gitu ya, selama 6 bulan lamanya hingga sampai pada timnas gitu. Maka PKM ini sifatnya sangat kompetitif gitu ya, sangat kompetitif. Kenapa? Karena ada puluhan ribu proposal yang masuk gitu ya, terus diseleksi gitu ya, diseleksi sehingga kemudian teman-teman bisa sampai pada tahap timnas
gitu. Jadi ketika teman-teman sudah didanai itu sudah mengalahkan ribuan, puluhan ribu judul gitu proposal, maka memang sifatnya sangat amat kompetitif. Sehingga itu tadi ya, PKM ini menjadi salah satu kompetisi bergengsi yang banyak dikejar oleh para mahasiswa. Gitu. Lalu kenapa PKM? Karena PKM merupakan salah satu wujud tridharma perguruan tinggi, ya penelitian, pengabdian pendidikan, dan juga untuk mendukung semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satunya nanti teman-teman bisa mengkonversikan ketika mengunggah proposal itu bisa dikonversikan dengan SKS gitu ya, atau mata kuliah. Nanti itu akan dijelaskan lagi di slide berikutnya. Oke. Lalu ketika teman-teman sudah mengikuti kelas ini gitu ya, maka selanjutnya diharapkan ada tahap implementasi gitu. Jadi tidak sampai teman-teman mendengarkan webinar hari ini, mendengarkan tadi materi yang disampaikan oleh Pak Purnawan, tapi selanjutnya teman-teman juga harus find ideas gitu ya, teman-teman harus mencari ide gitu. Bagaimana gitu ya cara mencari ide? Tentunya salah satunya adalah dengan personal interest gitu ya, bagaimana minat teman-teman gitu. Pasti setiap kita punya topik yang kita minati gitu ya, punya topik, misalnya saya sukanya K-pop gitu, teman-teman bisa gitu ya mengkaji mengkaji minat tersebut gitu. Lalu selanjutnya dengan cara teman-teman melihat fenomena yang terjadi di sekitar gitu ya. Kalau fenomena hari ini COVID itu bisa teman-teman ambil gitu ya. Saya pengalaman kemarin membimbing siswa gitu ya melakukan kompetisi penelitian siswa Indonesia KOPSI gitu ya. Temanya apa? COVID gitu. Temanya COVID. Jadi memang fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dan alhamdulillah mereka mendapatkan medali perak gitu. Simple aja gitu ya, hanya mengkaji COVID kaitannya dengan kearifan dengan ekologi sosial yang ada di suku Baduy. Itu kan menarik ya fenomena yang terjadi hari ini. Selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan brainstorming. Jadi brainstorming itu teman-teman melakukan diskusi, ngobrol gitu ya, ngobrol dengan temannya sehingga kemudian bisa menghasilkan sebuah ide gitu. Lalu setelah find ideas, teman-teman harus build a team. Nah, dalam membangun tim ini ada yang perlu diperhatikan. Jadi untuk PKM teman-teman tidak boleh hanya mengandalkan karena kita satu circle gitu ya, membentuk timnya hanya karena kita nyambung gitu ngobrolnya. Tapi harus teman-teman perhatikan juga adalah yang pertama ada antusiasnya gitu. Jadi jangan sampai karena kita kenal, karena kita satu circle, ya udah saya mau sama dia gitu. Tapi diperlukan antusiasme yang sama gitu. Apakah teman kita ini mau berjuang bareng-bareng sama kita gitu ya? Karena saya jujur gitu ya ke teman-teman, PKM ini bukan proses yang mudah gitu. Proses yang butuh effort, proses yang butuh kerjasama gitu ya, proses yang butuh kefokusan gitu. Jadi harus yang benar-benar mau berjuang, harus teman-teman yang mau yang mau menang gitu, yang mau beribet-ribet. Nah, jadi harapannya gitu setelah ini ketika teman-teman mau membuat proposal diperhatikan juga teman yang akan menjadi anggota timnya. Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah enthusiastic dan juga konsistensi. Dan yang terakhir adalah make a move. Teman-teman nggak boleh sampai diem aja, jangan biarkan idenya itu diambil orang lain, tapi harus make a move dengan cara teman-teman mengimplementasikan. Ketika sudah ada ide, sudah ada timnya, bergerak gitu ya, bergerak membuat proposalnya. Gitu. Lanjutkan. Yang selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah make a move, gitu ya, yang perlu diperhatikan pertama adalah memperhatikan pedoman umum, gitu ya, memperhatikan petunjuk, memperhatikan buku sakti yang sudah dikeluarkan oleh Delmawa. Kenapa? Karena penilaian utama adalah tadi disampaikan oleh Pak Purnawan juga gitu ya, ada di kesesuaian atau kepatuhan teman-teman mengikuti pedoman, gitu ya. Ini sudah ada di laman simbol Mawa Kemdikbud, teman-teman langsung ke sana, gitu ya, di situ ada petunjuk-petunjuknya, langsung di-download, langsung dipelajari. Karena karena pedoman setiap tahun itu ada aja yang berbeda gitu ya, baik besar atau kecil perbedaannya pasti ada perbedaan. Jadi silahkan dibaca teman-teman setelah ini, langsung ke simbol Mawa, langsung download buku pedomannya. Nah, ini ada tahap pelaksanaan PKM Timnas, sebetulnya sudah dijelaskan juga tadi oleh Pak Purnawan gitu ya, ada tahap persiapan, sosialisasi mungkin seperti hari ini gitu ya, sosialisasi pedoman PKM. Biasanya di setiap perguruan tinggi itu ada gitu ya, bahkan di setiap fakultas juga ada sosialisasi dan juga coaching PKM-nya gitu. Baiknya lagi kalau di UPI itu ya memang ada lagi PKP internalnya gitu ya, jadi memang sangat amat diperhatikan ketika kita melaksanakan proses PKM ini. Ada sosialisasi
pedoman PKM, juga penyusunan PKM di tingkat perguruan tinggi. Nah, jadi untuk proposal yang nantinya sudah diseleksi di tingkat perguruan tinggi itu dinyatakan sudah tertib, sudah taat aturan, gitu ya, sudah sesuai dengan pedoman, maka selanjutnya teman-teman akan lanjut ke poin unggah, gitu ya. Teman-teman akan melakukan unggah, dan juga nanti proposal teman-teman akan dinilai, gitu ya, oleh para reviewer. Gitu. Nanti hasilnya adalah apakah akan didanai atau tidak didanai, gitu ya. Ketika didanai, maka teman-teman akan lanjut ke tahap pelaksanaan. Gitu. Karena kan PKM ini bentuknya proposal ya teman-teman ya. Ini PKM 5 bidang khususnya. Proposal, jadi ketika teman-teman didanai, nah teman-teman akan melakukan kegiatan yang sudah ditulis dalam proposal itu. Ya, teman-teman mahasiswa melaksanakan kegiatan, lalu mahasiswa mengunggah catatan harian atau jurnalnya, gitu ya, jurnal hariannya sudah melaksanakan apa. Lalu teman-teman nanti akan menyusun laporan kemajuan yang akan menjadi salah satu penentu apakah teman-teman lanjut ke PIMNAS atau tidak. Jadi di laporan kemajuan ini teman-teman menuliskan sudah mencapai apa, apakah luarannya sudah mencapai berapa persen, gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Lalu mahasiswa melakukan presentasi. Nah, jadi nanti ini ada yang namanya PKP 2, teman-teman. Penilaian proses penilaian laporan kemajuan kalau saya PKP 2. Jadi ini teman-teman mempresentasikan progres penelitiannya atau progres kegiatannya sudah sampai mana. Nah, ini nanti akan menentukan apakah teman-teman akan lanjut ke PIMNAS atau stop di situ, gitu ya. Jadi ini nanti muaranya adalah PIMNAS atau tidak PIMNAS, gitu. Ketika di PIMNAS, teman-teman mahasiswa akan mempersiapkan poster terkait dengan penelitian yang dilakukan atau PKM yang diambil, dan juga teman-teman akan melakukan presentasi per kelas, gitu ya. Kalau teman-teman ambilnya PKM riset sosial humaniora, maka akan bergabung dengan teman-teman yang skemanya sama. Gitu. Nanti akan dinilai apakah mendapatkan medali atau tidak. Gitu. Nah, ini ada do's and don'ts, gitu ya, yang harus teman-teman perhatikan ketika melaksanakan program kreativitas mahasiswa. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah taat aturan. Itu mutlak dan pasti berulang kali disampaikan, gitu ya, ketika sosialisasi PKM adalah taat aturan. Karena teman-teman, jumlah reviewer dengan jumlah peserta itu kan berbeda jauh, gitu ya. Reviewernya berapa, sementara pesertanya atau judulnya itu sampai puluhan ribu. Kan nggak mungkin dicek mendetail, gitu, dibaca satu persatu, tapi dilihat, gitu ya, apakah nanti dilihat dulu secara general, gitu ya, apakah proposal yang sudah teman-teman buat itu taat aturan tidak, apakah nomor halamannya sudah sesuai, harus ada di pojok kanan atau di tengah. Ketika misalnya di tengah tidak sesuai dengan aturan, ya sudah, wassalamualaikum, gitu ya. Sebagus apapun ide yang teman-teman kembangkan, sebagus apapun riset yang mau teman-teman lakukan, gitu ya, tapi tidak sesuai dengan aturan, maka ya kemungkinan besar, gitu ya, tidak sampai didanai, gitu ya, bahkan sampai PIMNAS. Jadi ini tuh untuk mengajarkan kita juga menjadi mahasiswa yang taat aturan, yang tertib, begitu ya. Lalu selanjutnya teman-teman harus membuat timeline, karena dalam waktu 6 bulan teman-teman harus menyelesaikan banyak luaran, gitu ya. Contohnya ketika teman-teman mengambil PKM riset sosial humaniora, gitu ya, teman-teman harus diminta untuk menghasilkan artikel ilmiah, gitu ya, harus diminta untuk membuat laporan akhir, laporan kemajuan, ada juga yang diminta membuat video, gitu ya. Jadi dalam waktu 6 bulan itu oke lah, gitu, kita anggapnya itu waktu yang lama, tapi ketika pelaksanaannya tidak, gitu ya, banyak hal yang di luar kendali kita, maka perlu sekali teman-teman membuat timeline, gitu ya. Jadi berunding dengan dosen pendampingnya, lalu nanti membuat timeline. Bahkan ketika teman-teman sudah dinyatakan pendanaan, itu langsung membuat timeline biasanya, gitu ya. Hari itu juga langsung dibuat timeline-nya sampai ke tahap PKP 2 itu harus sudah sampai berapa persen selesainya. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah build a good work relationship, gitu. Jadi memang teman-teman harus be a great team, be organized team, gitu ya. Jadi jangan sampai asal, gitu ya, dalam memilih tim tadi, gitu, kembali ke poin yang awal. Gitu, karena teman-teman memerlukan komunikasi yang baik, bahkan bukan hanya antar anggota, gitu ya, tapi juga dengan dosen pendamping. Jadi diharapkan teman-teman juga mencari dosen pendampingnya yang klop, gitu ya, yang memang sudah biasa berkomunikasi dengan teman-teman, sehingga dalam prosesnya nanti teman-teman tuh nggak merasa takut, gitu, aduh ada menemukan kesulitan nih, tapi ngomong sama dosen pendampingnya tuh takut, gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu, harus terbuka yang dengan dosen pendamping, gitu. Lalu
kita beralih ke poin yang selanjutnya. Yang harus teman-teman hindari adalah ketidaksesuaian skema PKM atau salah kamar. Ini ada juga ketika saya pendanaan kemarin PKP 2 begitu ya, ada salah satu tim yang itu dipertanyakan gitu ya oleh penilainya. Jadi kamu tuh PKM RSH atau PKM KC gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan gitu, apakah proposal yang sudah teman-teman buat itu sesuai dengan yang ada di pedoman atau tidak. Jangan sampai salah kamar, harusnya PKM Karsa Cipta malah jadi PKM Riset Sosial Humaniora. Ya, jadi harus diperhatikan. Itu bisa jadi sudah ketika teman-teman sudah didanai dan menyampaikan presentasinya lalu ditanya oleh reviewer, oh ternyata menurut reviewer ini salah kamar nih. Ya, jadi teman-teman gagal gitu ya masuk ke timnas. Terus diperhatikan. Lalu selanjutnya anggota tim tidak memahami isi proposal. Nah ini juga yang harus diperhatikan dari awal. Jadi harus ada pencerdasan seluruh anggota tim teman-teman. Jangan sampai ketika proses presentasi di PKP 2, ketika tanya jawab, ada anggota yang diam saja karena tidak paham. Itu menjadi faktor penentu teman-teman akan lanjut ke timnas atau tidak. Gitu ya. Karena memang ada gitu ya, jadi hanya numpang nama atau misalnya beli orang itu gitu ya, anggota tim kita hanya mengerjakan bagiannya saja tanpa sebenarnya paham kita ini metodenya apa sih gitu ya. Karena oh kan ini kan kolaborasi, jadi kalau anak seni rupa ya tugasnya hanya membuat karya, atau misalnya anak komputer hanya membuat websitenya gitu ya, tanpa paham gitu bahwa artikel ini isinya tentang apa, bahwa metode yang kita pakai itu metode apa. Jadi jangan sampai hanya fokus pada job desk-nya aja, tapi harus diupayakan seluruh anggota tim itu memahami isi proposal, memahami masalah yang diangkat. Ya. Lalu manfaat mengikuti PKM dari saya sebagai alumni yang 3 tahun berturut-turut gitu ya mengikuti PKM. Yang pertama adalah PKM ini menjadi sarana pengembangan keterampilan diri. Itu jelas begitu ya. Bagaimana saya dilatih untuk berkomunikasi, bagaimana saya dilatih untuk menulis, gitu ya. Menulis dengan selalu dicek plagiarisme itu, masya Allah gitu ya. Ketika dicek itu persentasenya masih tinggi, terus gitu ya digembleng oleh dosen pendamping gitu ya, sehingga ketika kita penyusunan skripsi itu sudah biasa teman-teman, sudah biasa melakukan hal tersebut. Gitu ya. Lalu juga pengembangan keterampilan diri, bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain gitu. Saya pendidikan IPS belajar sehari-hari di kelas itu tentang teori sosial gitu ya. Tapi dengan mengikuti PKM saya bisa akhirnya gitu menghasilkan elektronik ensiklopedia sistem hukum adat Indonesia gitu ya. Gimana caranya bisa ya dengan kolaborasi dengan dengan teman-teman mahasiswa ilmu komputer, dengan teman-teman mahasiswa PKM gitu ya. Itu yang mungkin tidak bisa teman-teman yang lainnya yang tidak mengambil PKM itu mendapatkan gitu ya. Jadi kita harus bersyukur kita bisa mengembangkan keterampilan diri dengan mengikuti PKM. Lalu selanjutnya jelas begitu ya, dengan kita berprestasi melalui PKM ini akan membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua, membanggakan institusi juga. Gitu. Lalu selanjutnya sebagai bentuk riwayat pencapaian atau prestasi kita, atau sebagai portofolio gitu yang bisa dipertimbangkan ketika kita apply sesuatu gitu ya. Contohnya ketika teman-teman mau lanjut studi dengan beasiswa LPDP gitu ya, maka riwayat pencapaian ini tuh bisa teman-teman lampirkan di sana gitu ya, bahwa teman-teman mengikuti PKM ini mendapatkan, sudah mempunyai hak cipta gitu ya, teman-teman sudah punya artikel ilmiah yang sudah dipublish gitu ya ke jurnal yang terindeks. Kalau untuk S1 terindeks Sinta itu juga sudah baik gitu ya. Nah, jadi ini bisa menjadi portofolio kita. Lalu selanjutnya membangun relasi. Ini jelas gitu ya teman-teman, ini jelas saya rasakan bagaimana tidak gitu ya, hari ini saya bisa berada pada satu ruang dengan Pak Purnawan gitu ya, saya bisa dimoderatori oleh Bu Mustika, saya bisa ketemu sama teman-teman yang ada di sini itu adalah karena saya mengikuti PKM. Kalau saya nggak ikut PKM, saya nggak akan ada di sini hari ini. Gitu. Jadi membangun relasi, saya bisa berkenalan dengan dosen di luar program studi pendidikan IPS. Nah, itu adalah bentuk manfaat saya mengikuti PKM. Lalu last but not least adalah hadiah pasti gitu ya. Ketika teman-teman ikut kompetisi, salah satu yang dilihat selain pengembangan diri, selain
itu menjadi portofolio adalah teman-teman kan lihat hadiahnya gitu ya. Dan hadiah mengikuti PKN ini sangat amat saya rasakan gitu ya. Contohnya adalah ada beberapa mata kuliah yang saya nggak perlu ikut UAS-nya gitu ya, karena sudah dikonversi dengan mengikuti PKM. Apalagi setelah saya melihat pedoman di 2022 itu, bahkan ketika teman-teman unggah saja, mengunggah proposal itu sudah bisa dikonversikan dengan 2 atau 4 SKS begitu kalau tidak salah. Jadi kalau saya dulu itu harus sampai ke Timnas dulu baru bisa dikonversi gitu ya. Kalau sekarang unggah proposal itu juga bisa dikonversikan karena tadi ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gitu. Lalu selanjutnya ini ada dari Anonims gitu ya. Tuhan nggak mungkin menyelipkan benih cita-cita di benak kita tanpa maksud. Bisa jadi yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Barangkali teman-teman hadir pada sore hari ini adalah memang rencana Allah gitu ya untuk teman-teman untuk teman-teman menggali prestasinya itu melalui PKN ini gitu ya. Tapi kan Allah nggak mungkin serta-merta membuatkan proposal yang baik. Tidak mungkin Allah serta-merta menempatkan nama kalian sebagai penerima pendanaan gitu ya. Jadi memang teman-teman kita sebagai manusia itu diberikan kemampuan untuk bertindak, diberikan kemampuan untuk bekerja keras, diberikan kemampuan untuk berusaha. Maka silahkan teman-teman setelah ini berusaha, setelah ini teman-teman mengimplementasikan, make move, teman-teman buat proposal sebaik-baiknya, ikuti coaching yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Kalau perlu menghubungi kenalan-kenalannya, kakak tingkatnya silahkan dihubungi, gitu ya. Jadi harapannya setelah ini akan berkelanjutan gitu ya, teman-teman akan membuat proposal terbaik versi kelompoknya masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Purnawan. Kalau saya hanya tugasnya adalah sharing aja ya, sharing pengalaman yang sudah saya dapatkan selama menjadi mahasiswa. Gitu. Selebihnya silahkan teman-teman memahami pedoman PKM, di-download, dipelajari, dan semoga teman-teman mendapatkan hasil terbaik gitu ya, menjadi finalis Timnas, menjadi peraih medali Timnas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, baik. Terima kasih, Tasya. Awalnya dipaksa, tapi menjadi luar biasa ya jadinya. Dan barusan saya menyimak ini kalau beda ya. Kalau memang dari seorang pelaku yang berpengalaman itu mengalir dan enak menceritakan pengalamannya, do and don'ts-nya itu bagaimana begitu. Dan insya Allah ini bisa diimplementasikan oleh teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang bermaksud untuk menembus PIMNAS, suatu event tahunan yang sangat kompetitif dan prestisius. Baik, ini alhamdulillah sudah ada 200 orang di room virtual ini. Barangkali ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya ke Pak Pur ataupun ke Tasya, kami persilahkan untuk mengklik menu raise hand. Kalau ingin bertanya langsung kami persilahkan, dan jika ingin menuliskan di chat box juga kami persilahkan juga, nanti akan kami bacakan. Dan juga bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang belum mengisi presensi, kami persilahkan untuk mengisinya pada link yang sudah dikirimkan oleh Kang Rido di chat box. Oke. Ini saya jadi penasaran juga. Kalau ini, Tasya, kalau saya dulu PIMNASnya itu sudah lama waktu itu. Waktu itu mendampingi itu tahun 2014. Dan di situ saya memang merasakan gegap gempita, auranya itu berbeda memang ya. Jadi aura mahasiswa-mahasiswa yang semangat untuk berkompetisi, yang semangat untuk berkolaborasi dengan teman-teman lainnya. Apalagi ada dari beberapa universitas itu yang memang mereka rombongan sampai berapa bis, dan itu mereka jalan tuh seperti parade, pakai iringan, pakai yel-yel, terus yang kita yang hanya sedikit tuh langsung jadi ngeper, itu mereka banyak sekali gitu ya. Seru sekali. Dan itu memang cukup sulit juga, betul tadi kata Sesa dan kata Pak Pur juga, bahwa ini tahapannya memang panjang, tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pur dan Tasya juga, memang ini pasti ini insya Allah akan memberikan banyak manfaat, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, baik. Bapak Ibu, saya melihat belum ada yang mengangkat raise hand, belum ada yang mengangkat tangan, atau ada yang mau berbicara langsung, atau mau klik, atau mau bertanya lewat chat box juga kami persilahkan.
Oke, Pak Pur, kalau di sekarang ini di tahun 2022 ini, kira-kira ada prediksi nggak ya? Kira-kira PIMNAS-nya akan daring atau luring? Tapi ini sudah ada yang bertanya, Ibu Dewi Nur Azizah. Kami persilahkan dulu kepada Ibu Dewi Nur Azizah. Saya tahan dulu pertanyaan saya. Silakan Ibu Dewi Nur Azizah. Baik, terima kasih Bu Mus atas waktunya. Selamat sore semuanya, menjelang malam. Ini ada 2 pertanyaan Pak terkait PKM. Yang pertama adalah masalah dana. Waktu hari Minggu saya mendengarkan di Instagram dari staf atau ya Dikti itu, katanya untuk dana itu 7 juta plus 25% dari UPI itu dari universitas itu wajib. Tapi tadi Bapak bilang kalau tidak salah 7 juta itu dari 7 juta itu 25%-nya dari universitas. Pertanyaan saya adalah, jadi yang benar itu yang mana? Apakah 7 juta plus 25% dari universitas atau 25% itu sudah masuk ke 7 juta? Kemudian yang kedua adalah mengenai skema. Alhamdulillah tahun kemarin mahasiswa kami itu lolos di PKMK. Nah, kemudian rencana akan dilanjutkan ke PKMR dengan produk yang berbeda. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali langsung dijawab saja barangkali ya Pak ya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kami persilakan Pak Pur. Ya, baik Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang saya katakan Bu ya, 7 juta itu yang saya pahami itu adalah total Bu ya. Jadi mahasiswa di dalam proposalnya itu nanti menyusun anggaran itu antara 5 sampai 7 juta. Nah, 7 juta itu sudah termasuk include maksimal Bu ya, maksimal 25% itu dari perguruan tinggi. Nah, untuk UPI sendiri itu sudah ada kesepakatan gitu bahwa misalnya UPI akan memberi itu yang 25% gitu. Jadi yang maksimal itu akan ditanggung oleh UPI yang 25%-nya itu Bu gitu. Jadi sekitar 1.750.000-an Bu ya itu gitu. Jadi nanti di proposal itu totalnya adalah 5 sampai 7 juta itu sudah termasuk dana yang dari perguruan tinggi maupun juga dana dari pihak lain yang besarnya itu 10% begitu. Itu yang pertama barangkali. Kemudian yang kedua untuk dari PKMK dilanjutkan ke PKMR. Nah, saya pikir tidak masalah Bu, bisa saja gitu. Jadi misalkan dari kegiatan PKMK itu ada kegiatan lain yang bisa kita lakukan riset di dalamnya begitu. Nah, itu bisa saja gitu. Cuma nanti harus kita kalau ke riset tentunya harus kita tentukan Bu ya. Masuknya kemana? Ke riset eksakta ataupun ke riset sosial humaniora begitu. Ya, kalau misalkan Ibu kemarin kalau nggak salah tentang yang mana Bu? Yang pare Pak, snack bar pare. Pare snack bar. Iya. Barangkali itu kalau dari sisi formulanya Bu ya, itu kan bisa masuk ke eksakta. Nah, sementara kalau misalkan dari sisi penjualannya gitu ya, dari sisi ekonominya barangkali itu bisa ke sosial humaniora begitu. Rencananya memang mau yang eksakta Pak, karena produk itu belum sempurna, kemudian dan belum diuji gitu. Jadi tidak jadi masalah ya Pak, produknya sama tapi skemanya berbeda. Tidak masalah Bu. Yang penting nanti kan harus kita tunjukkan bahwasannya ini ada novelty-nya, ada bagian-bagian tertentu yang memang belum kita lakukan di proposal sebelumnya. Oh ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, ini sudah ada 3 orang lagi Pak. Kita punya waktu sekitar 10 menit lagi, mudah-mudahan cukup. Kami persilahkan kepada Pak atau Mas ya, Nuryadi dari Polban, silahkan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kepada Bapak Purnawan ya. Saya Nuryadi dari Polban. Pertanyaan pertama tentang ini Pak, apa perbedaan mendasar ya, atau ada perbedaan skema gitu antara PKM yang untuk akademik dan untuk vokasi gitu ya? Atau apakah poin-poin penilaiannya
atau dari sisi skemanya sendiri juga berbeda gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali kalau boleh tahu untuk tahun ini kira-kira perbandingan antara untuk vokasi dan juga untuk akademik itu kira-kira berapa ya? Apakah ada semacam ada bukan plafonnya ya jumlah yang akan diterima itu berapa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kami persilahkan Pak Pur. Baik, terima kasih Pak. Pak Nurjadi. Kalau di Polman itu ada teman saya Pak Bambang Wisnu Pak ya. Pak Bambang Wisnu, kemarin sama-sama ke Medan untuk Timnas ke-34 itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, kalau dari sisi bidang ya Pak, bidang PKM itu kan tidak ada perbedaan antara yang akademik maupun yang vokasi. Jadi untuk tahun ini sama, ada 8 bidang pendanaan dan 2 bidang insentif itu Pak gitu. Nah, yang berbeda itu barangkali nanti terkait pengelolaannya Pak. Jadi itu juga menjawab pertanyaan yang kedua terkait kotanya bagaimana. Nah kalau kota itu tentunya nanti akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia gitu Pak ya. Dan kita juga sudah tahu barangkali ini bahwasannya untuk tahun ini memang anggaran itu sangat-sangat terbatas gitu Pak itu bisa kita lihat yang pertama dari menurunnya pagu yang disediakan oleh kementerian gitu. Barangkali ini tersedot untuk penanganan COVID dan ibu kota baru mungkin Pak ya gitu. Tapi yang perlu Bapak optimis gitu ya Pak untuk yang vokasi ini sepertinya Pak itu peluangnya itu akan lebih besar gitu. Nah dibanding kalau yang dari akademis gitu. Jadi anggaplah misalkan proposalnya nanti sama Pak ya gitu. Misalkan proposalnya sama, yang dari akademik itu misalkan 60.000 proposal, nah, kemudian yang dari vokasi juga ada 60.000 proposal, misalkan gitu Pak ya gitu. Nah, saya yakin nanti yang didanai yang dari vokasi itu akan lebih besar proporsinya itu Pak gitu. Kalau misalkan masing-masing direktorat itu menganggarkan anggarannya sama gitu, tentunya nanti yang diterima oleh di vokasi itu akan jauh lebih besar gitu Pak itu. Memang kalau kita cermati sebetulnya kan awal muncul pemisahan itu kan tahun kemarin Pak ya gitu dengan muncul KI itu kan asalnya itu karena dari vokasi ingin ada PKM sendiri gitu. Tapi ternyata belum siap secara sistem dan infrastrukturnya belum ada gitu di vokasi itu. Makanya untuk pelaksanaannya masih menggabung dengan Pilmawa gitu Pak. Jadi secara sistem pun nanti memasukkan proposal juga masih di sistem yang sama. Cuma nanti masalah pengadministrasiannya di sana, masalah seleksinya, nah itu oleh tim reviewer yang berbeda. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, ya baik-baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pur, Pak Nuryadi. Oke, baik selanjutnya ada barangkali kita punya satu pertanyaan lagi karena waktu 5 menit lagi dari Pak Nuryadi dari Polman. Tadi Polban, sekarang Polman. Pak Setiawan ya, Pak Setiawan dari Polman. Oke, silakan Pak. Ternyata masih mute. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya lihat dari paparan Pak Purnawan tadi, kan kita bisa lihat sebenarnya banyak sekali proposal-proposal tuh yang seleksi awal saja tidak tembus gitu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Purnawan sendiri, kira-kira sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan, perbaikan proposal seperti apa yang perlu dilakukan agar proposal-proposal yang tidak tembus ini gitu ya, atau tahun ini proposalnya bisa lebih baik lagi gitu presentasi tembusnya. Kalau dari Polman sendiri memang tahun lalu banyak juga yang tidak masuk gitu ya. Terus kemudian pertanyaan kedua adalah ya kalau saya mencoba untuk mengevaluasi pelaksanaan atau pengiriman proposal di tahun lalu, memang salah satunya
adalah kurangnya proses review gitu ya, internal sebelum dikirimkan. Nah, itu yang saya evaluasi untuk pelaksanaan tahun lalu. Oleh karena itu memang tahun ini saya merencanakan bahwa proposal-proposal yang akan dikirimkan itu akan direview secara internal. Nah, pertanyaan kedua ini adalah kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh reviewer gitu ya Pak ya, untuk bisa mengkoreksi proposal-proposal yang masuk itu secara tepat gitu, secara cepat gitu, sehingga koreksi itu memang benar-benar bisa memperbaiki proposal dengan baik. Dan kita melihat juga karena waktunya cukup tight gitu ya, cukup sempit, hanya sekitar 3 pekan lagi gitu batas unggah proposal. Seperti itu Pak Purnawan, terima kasih. Oke, baik. Ya, betul, sangat ketat sekali ya Pak Pur. Silakan Pak Pur, silakan. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali untuk yang pertama itu Pak ya, pengalaman saya tadi juga sudah disampaikan oleh Saudara Mutia ya gitu. Itu yang pernah saya lakukan Pak. Jadi kalau untuk menghasilkan proposal yang baik itu memang perlu kolaborasi kerjasama antara mahasiswa dengan dosen pendamping. Nah, yang pernah saya lakukan adalah integrasi Pak. Proposal itu kita integrasikan dengan mata kuliah kita. Jadi nanti salah satu output yang harus dihasilkan oleh mahasiswa adalah proposal PKM gitu. Dan sebetulnya untuk tahun ini juga itu saya lakukan secara terus-menerus gitu Pak gitu. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemarin Pak itu ada beberapa proposal yang dihasilkan dari mata kuliah saya itu ya alhamdulillah lolos didanai dan ada yang sampai masuk ke PIMNAS gitu. Kemudian yang langkah berikutnya Pak untuk menghasilkan proposal yang baik tentunya tadi selain perlu kerjasama juga kepedulian kita Pak gitu. Tadi disampaikan kadang-kala kan mahasiswa kita itu enggan gitu atau segan untuk menghubungi kita gitu. Jadi, nah itu yang harus kita istilahnya itu jemput bola. Kita rayulah mahasiswa itu supaya mau bimbingan dengan kita, mau diskusi dengan kita gitu dalam menyusun proposal itu gitu. Nah, kalau bahasa Jawanya itu ewuh Pak Kewuh gitu ya, ini Pak Ruminto ya, Pak Ruminto dari Polman Pak. Ewuh Pak Kewuh gitu. Kadang-kala kan kita sebagai dosen, nah saya kan nggak dapat surat tugasnya gitu ya, nggak ada surat tugas untuk membimbing PKM, apa keuntungan dari saya gitu kan, nggak keluar IPK-nya, nggak keluar apanya gitu ya ribetnya gitu. Nah makanya kita buang itu Pak, jadi niat kita ingin mengantarkan mahasiswa ini supaya berprestasi di bidang PKM, makanya kita rayu mahasiswa, ayo kita bimbingan gitu, ayo kita diskusi bersama-sama untuk membuat proposal. Nah, setelah proposal nanti jadi Pak, alangkah baiknya dilakukan tadi. Yang pertama review secara internal dulu Pak, oleh self evaluation saya bilang gitu ya. Kita evaluasi dulu berdasarkan checklist yang sudah saya bagi di bahan presentasi tadi Pak. Nanti dari sisi administratif dan format itu mana yang kurangnya gitu. Ketika di situ masih ada, itu kurang lebih ada hampir 50 ya Pak ya item itu. Kalau masih ada salah satu yang checklist gitu, artinya ya proposal kita nggak akan lolos di tahap 1 Pak gitu. Di tahap 1 itu tidak akan lolos begitu. Nah, kemudian kalau misalkan itu sudah dilakukan dan nggak ada lagi tanda checklistnya, artinya proposal kita itu sudah memenuhi syarat secara administratif dan format, lalu kita lakukan penilaian gitu Pak. Nah, kita bisa kolaborasi sebagai pembimbing itu kolaborasi dengan rekan dosen kita yang sama-sama menjadi pembimbing gitu untuk menilai proposal. Nah, itu Pak. Itu format ataupun rubrik penilaian itu kan sudah ada di buku pedoman itu Pak. Itu kita gunakan aja format tersebut itu dengan melakukan penilaian secara mandiri, secara pribadi gitu ya gitu. Terhadap proposal yang dihasilkan oleh tim kita yang kita bimbing gitu. Nah, kalau misalkan hasil evaluasi kita lah Pak gitu, ya nilainya nanti skor akhirnya itu 600 gitu. Kalau ditambahkan jadi 2 reviewer tadi misalkan jadi 1.200 ya insya Allah Pak gitu. Peluang untuk didanai itu akan besar. Nah, tahun kemarin itu kan passing rate-nya itu di sekitar 580 Pak gitu. Untuk rata-ratanya gitu Pak. Jadi sekitar 1000 berapa itu
1160-an Pak ya gitu ya. Jadi kalau kita misalkan nilai proposal itu 1.200 ya insya Allah aman untuk didanai. Tapi sekali lagi juga ini tergantung nanti dari dana yang dipunyai oleh kementerian barangkali Pak gitu. Bisa saja kalau kemarin itu kan diambilnya sekitar 8%-an Pak ya dari proposal itu yang didanai itu 8%. Itu bisa jadi nanti kalau tahun ini anggarannya sangat minim bisa aja dikurang dari 8%. Gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu tidak akan lebih dari 12% biasanya itu Pak yang mendapatkan pendanaan. Nah, kalau saya melihatnya tahun ini kali lagi Pak, untuk yang vokasi Bapak dari Polman itu kemungkinan gitu Pak, peluang untuk didana itu akan lebih besar gitu. Karena saingannya saya lihat tidak begitu sebanyak yang dari akademik Pak itu. Kemudian juga bisa kita lihat dari edaran dari kementerian yang vokasi itu Pak, bahwasanya tidak ada klasterisasi untuk perguruan tinggi vokasi Pak gitu. Artinya kan sebanyak mungkin bisa Pak gitu. Nah, semakin banyak proposal yang kita kirimkan, otomatis kalau memang proposal itu berkualitas akan semakin besar peluang untuk didanainya. Begitu mungkin Pak. Ya baik, terima kasih Pak Purnawan. Sami-sami Pak, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Pur. Ini sebetulnya ini waktunya sudah habis ya, tapi ini bagaimana memilih dosen pendamping yang tepat? Barangkali bisa 1 kalimat atau 2 kalimat Pak Pur, atau barangkali Tasya waktu itu memilih dosen pendamping bagaimana? Ada yang menanyakan tipsnya? Enggak, Tasya? Oh, Tasyanya mungkin lagi ada perlu ke belakang dulu. Oh iya, Kalau dari pengalaman Pak Pur? Kalau dari saya tadi kita integrasikan mata kuliah kita itu dengan PKM. Nanti dari situ kita lakukan seleksi. Mana ini mahasiswa yang memang punya potensi begitu. Mungkin dalam 1 semester kan kalau saya tahun kemarin itu ada sekitar 30 proposal sebetulnya gitu. Cuma karena memang saya pengen merasakan jadi juri gitu. Makanya nggak saya kirim untuk tahun kemarin gitu. Nah, kalau persyaratan jadi juri Pimnas kan nggak boleh membimbing gitu. Apalagi kalau misalkan Pimnas ya otomatis nggak ada peluang untuk menjadi juri begitu. Alhamdulillah barangkali cita-citanya ya. Jadi misalkan kita luar biasa. 1 semester itu ada 20 proposal gitu Bu ya, kita pilih aja itu kira-kira mahasiswa mana nih yang punya potensi. Kan pasti kita tahu Bu ya, sehari-hari kan kita bergaul dengan mahasiswa itu. Kita bisa lihat dari kesungguhan dia gitu, dari kualitas proposal yang dihasilkan. Nah, itu kita pilih. Dari situlah mungkin barangkali kita sudah bisa membangun chemistry dengan mahasiswa. Itu kalau dari sisi mahasiswa gitu Bu ya. Dari sisi pendamping, dari sisi saya sebagai dosen gitu. Kalau dari sisi mahasiswa barangkali tadi yang disampaikan Tasya itu betul. Memang kita harus punya pikiran positif dulu terhadap calon dosen pendamping kita. Tentunya mahasiswa akan menyukai atau akan memilih dosen yang menurut persepsi mereka itu enakeun gitu ya Bu ya. Enakeun untuk diajak diskusi, enakeun dalam menyampaikan solusi-solusi begitu. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan begitu. Tentunya itu yang akan dipilih oleh mahasiswa kita gitu. Jadi itu Bu. Iya, betul. Enakin tipsnya tadi kepada saudara Dedi Mujahidin, pilihlah yang enakin menurut persepsi kita. Oke, nanti barangkali kalau Tasya sudah bergabung atau nanti barangkali mungkin dari DM ke IG-nya mungkin nanti bertanya. Oke, baik, mohon maaf sekali barangkali masih banyak pertanyaan yang ada di benak rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen semuanya, tapi kita dibatasi oleh waktu juga, sebentar lagi akan menjelang azan maghrib, jadi kita terbatas oleh waktu, tapi mudah-mudahan Pak Pur berkenan barangkali nanti jika ada yang ingin bertanya di luar forum dan juga kepada Tasya mudah-mudahan berkenan jika ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Purnawan dan juga Tasya dan juga Bapak Ibu dosen yang masih bertahan hingga sore hari ini menjelang maghrib dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami kembalikan lagi kepada Kang Rido sebagai MC. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Mustika yang sudah mendampingi, yang sudah membimbing kita ketika tadi sudah diskusi bersama Pak Pur dan juga Teh Tasya seperti itu. Dan semoga itu bisa menjadi menjadi ilmu baru mungkin atau menjadi persiapan lebih matang lagi ketika nanti menghadapi PKM-nya seperti itu. Dan mungkin di sini saya izin untuk mengingatkan kepada
para peserta semua untuk mengisi absensi atau presensi yang sudah dikirimkan di kolom komentar. Dan nantinya terkait sertifikat akan ada grup WA khusus yang nantinya di sana bakal di-share sertifikatnya, seperti itu. Oke, dan di sini saya izin juga untuk menginformasikan bahwasanya nanti di akhir bulan Maret nanti akan ada jumpa webinar peningkatan karir khusus dosen, seperti itu. Mungkin nanti bisa ditunggu lagi mungkin ya informasi lebih lanjutnya. Dan untuk mengakhiri sesi webinar sore kali ini, kita akan ada foto bersama dulu, mungkin ya akan ada dokumentasi untuk kenang-kenangan, mungkin untuk bukti bahwasanya ada acara ini, seperti itu. Mungkin boleh kepada para peserta semua yang memungkinkan ya untuk on cam yang bisa menyalakan kameranya, boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu kameranya karena kita akan dokumentasi terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin untuk teknis dokumentasinya saya serahkan mungkin ya kepada panitia. Mungkin dipersilahkan. Baik, ini ada 6 halaman. Oke, nanti saya akan ambil sekitar 3 halaman saja ya, karena yang di belakang pada tidak on cam, gitu. Jadi nanti akan ada 3 kali teks seperti itu. Mohon jangan memberikan chat di kolom chat, gitu, biar tidak mengganggu pengambilan dokumentasinya. Oke, sebentar. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya serahkan kembali ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Asma yang sudah memimpin dokumentasi barusan. Dan mungkin di sini saya izin untuk mengingatkan. Oke, sebentar. Oke, mungkin di sini saya izin untuk mengingatkan kembali kepada peserta semua gitu kan ya, yang belum mengisi presensi, boleh untuk mengisi presensi ya, baru dikirim presensinya lagi. Diharapkan untuk mengisi presensinya terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom ini, seperti itu. Dan karena di sini kurang lebih beberapa menit lagi azan maghrib akan berkumandang, pada itu kita cukupkan terlebih dahulu mungkin ya pertemuan kita di sore kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan di sini saya Ridho Mujadi Salahi selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada beberapa salah kata, salah sikap. Semoga berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.